Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang dimensi ruang, di mana materi dimensi ruang ini terdapat subbab-subbab, yaitu salah satunya adalah materi tentang jarak antara dua titik atau jarak dua buah titik. Di sini ada pertanyaan nih, apa itu jarak antara dua buah titik? Nah, jarak titik A ke titik B adalah penghubung terpendek titik A ke titik B, yaitu panjang ruas garis AB. Di mana di sini terlihat ada titik A dan titik B, berarti ini adalah dua titik ya, yaitu titik A dan titik B. Nah, di sini kita bisa simpulkan bahwa jarak terpendek titik A dan titik B itu bisa kita sebut dengan panjang ruas garis AB. Jadi sebuah garis yang menghubungkan antara titik A dan titik B kita bisa sebut dengan panjang ruas garis AB. Nah, ini dia garisnya. Di sini ada titik A dan di sini ada titik B. Agar kita lebih memahami materi tentang dimensi ruang, khususnya garis ataupun jarak antara dua titik, kita harus tahu dulu atau harus paham dulu mengenai materi tentang teorema Pitagoras. Nah, teorema Pitagoras itu pernah kita pelajari waktu kita duduk di bangku SMP atau MTS ya. Nah, Pitagoras ini lebih menjelaskan kepada segitiga siku-siku. Jadi bagaimana menentukan nilai dari sisi-sisi segitiga siku-siku. Contohnya ini, sisi depan. Sisi depan kita kasih simbol X, sisi samping kita kasih simbol Y, dan sisi miring kita kasih simbol R. Nah, bagaimana sih caranya menentukan sisi depan atau sisi X ini? Menurut teorema Pitagoras, untuk menentukan sisi X atau sisi depan yaitu dengan rumus. Nih, rumusnya adalah X kuadrat sama dengan R kuadrat kurang Y kuadrat. Nah, tapi di sini kan yang kita butuhkan bukan X kuadrat, tetapi X saja. Nah, bagaimana menghilangkan nilai ataupun kuadratnya ini? Cara menghilangkan kuadrat ini adalah dengan cara diakarkan, yaitu X sama dengan akar R kuadrat kurang Y kuadrat. Lanjut lagi, untuk menentukan nilai Y, nilai sisi samping ya. Nah, Y kuadrat sama dengan R kuadrat kurang X kuadrat. Sama halnya seperti mencari X, berarti untuk mencari Y-nya saja, bukan Y kuadrat, itu tinggal kita akarkan, yaitu akar R kuadrat kurang Y kuadrat. Nah, selanjutnya, bagaimana cara kita menentukan sisi miring? Sisi miringnya itu rumusnya R kuadrat sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. Sini kelihatan bahwa dari segitiga siku-siku ini, sisi R atau sisi miring memiliki nilai paling besar dibandingkan X atau sisi depan dan sisi samping atau Y. Ini R kuadrat sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat, yaitu hasil penjumlahan dari sisi depan dan sisi samping. Lanjut lagi, R sama dengan akar dari X kuadrat, yaitu sisi depan dikuadratkan ditambah sama sisi samping yang dikuadratkan. Nah, agar lebih memahami lagi, coba kita lihat contoh soal ya.
Di sini ada contoh soal. Di sini ada bangun ruang yang namanya kubus. Bangun ruang kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, dengan panjang rusuk, nah panjang rusuk itu berarti panjang sisinya ya. Panjang sisinya yaitu 6 cm. Nah, pertanyaannya tentukan jarak titik A ke titik C. Lihat, yang garis biru ini, titik A ke titik C. Kemudian jarak titik A ke titik G, berarti A ke G. Lihat, kita perhatikan untuk titik A ke C, berarti dia membentuk diagonal bidang karena dia memotong ataupun menarik garis lurus dari A ke C itu pada bidang A, D, B, C. A, D, C, B ini loh. Jadi kita bisa sebut diagonal bidang. Sedangkan kalau misalkan A ke G, itu maksudnya ke diagonal ruang. Kenapa? Karena dia melintas pada ruang, di dalam ruang. Jadi gitu bisa kita simpulkan bahwa ini tuh A ke G itu adalah diagonal ruang. Sedangkan A ke C itu adalah diagonal bidang. Oke. Lanjut ke penyelesaian. Nah, poin yang akan kita menentukan panjang A ke C. Jika kita mengeluarkan ataupun membentuk segitiga yang ada di dalam kubus ini, nah terbentuk segitiga seperti ini. A, C, B. Boleh B, A, C boleh. Nah, C ke A ternyata dia membentuk garis miring. Sisi miring. Kalau misalkan tadi kita lihat ke slide sebelumnya, di situ kan ada R ya, sisi miring. Nah, untuk kenapa ini nilainya 6? Karena ini kan panjang rusuknya kan 6. Karena kubus itu memiliki panjang rusuk yang sama setiap rusuknya, jadi kita bisa simpulkan bahwa panjang AB adalah 6, panjang BC itu 6, panjang DC juga 6, terus DA juga 6. Pokoknya panjang setiap sisinya itu adalah 6 karena kubus itu memiliki panjang yang sama setiap sisinya atau rusuknya. Oke. Sekarang yang ditanyain adalah panjang A ke C. Nah, A ke C ini kan membentuk diagonal, membentuk sisi miring. Kita kembali lagi ke rumus Pythagoras yang tadi. Panjang titik A ke C. A ke C sama dengan sisi depan dikuadratkan, B ke C kuadrat ditambah B ke A kuadrat. Berarti 6 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Lanjut lagi. Itu baru AC kuadrat. Nah, kalau misalkan kita pengen cari AC-nya saja, berarti AC sama dengan, tinggal kita akarkan. Akar 6 kuadrat tambah 6 kuadrat. Lanjut lagi. Nah, 6 kuadrat itu adalah 36, tambah 6 kuadrat lagi adalah 36. Oke, lanjut. Nah, 36 tambah 36 adalah 72. Nah, ternyata 72 bisa kita sederhanakan lagi, yaitu 36 dikali 2, yaitu kan 72 itu merupakan hasil perkalian dari 36 kali 2. Jadi kita bisa sederhanakan lagi, di mana 36 itu merupakan akar dari 6 dan akar 2 kita diamkan saja dulu. Oke, jadi panjang AC sama dengan 6 akar 2. Itu kan lihat 6 kali akar 2 itu adalah 6 akar 2. Kenapa akar 2 nya tidak di akarkan seperti 36? Karena untuk mempermudah dalam perhitungan. Karena akar 2 itu angkanya itu desimal, komaan. Jadi untuk mempermudah kita akarkan saja jadi 6 akar 2. Selanjutnya, lihat dalam segitiga ACG. Nah, di sini kita lihat juga membentuk segitiga siku-siku juga ya, di mana A ke G itu adalah sisi miringnya. Nah,
A ke C-nya kita tadi udah cari yang pertama. Pada poin yang pertama itu kan kita mencari A ke C, di mana A ke C itu adalah diagonal bidang. Terus A ke G adalah diagonal ruang. Tapi kalau misalkan dalam bentuk segitiga siku-sikunya seperti ini. Sama halnya seperti mencari AC, AG juga rumusnya itu sama dengan 6 kuadrat atau CG kuadrat tambah CA kuadrat. Jadi 6 kuadrat ditambah 6 akar 2 kuadrat. Ini baru AG kuadrat. Kalau AG-nya berarti tinggal kita akarkan. 6 kuadrat tambah 6 akar 2 kuadrat. Ini udah diakarkan ya. Kemudian 6 kuadrat itu kan berapa? 6 kuadrat 36 ya, nanti kita selanjutnya deh hitungannya. 6 kuadrat ditambah nih, cara bagaimana sih mengakarkan 6 akar 2, mempangkatkan 6 akar 2 kuadrat. Nah, 6 kuadrat dikali akar 2-nya dikuadratkan. Jadi dua-duanya kita kuadratkan, 6-nya dikuadratkan, akar 2-nya dikuadratkan. Kemudian, nah 6 kuadrat itu adalah 36. Terus 6 kuadrat itu adalah 36 juga, dan akar 2 dikuadratkan itu menjadi 2. Jadi hilang akarnya. Jadi kalau misalkan ada akar, misalkan akar 3 dikali akar 3, itu hasilnya 3. Jadi kalau misalkan angkanya sama, dan itu bentuknya akar, jika dikuadratkan atau dikalikan angka yang sama, dia menghasilkan angka tetapi akarnya hilang. Oke, AG sama dengan akar 36. Nah, kita kerjakan dulu yang dalam kurung. 36 dikali 2 itu adalah 72. Jadi 36 tambah 72. AG sama dengan 36 tambah 72 adalah 108. Nah, AG sama dengan 36 dikali akar 3. Loh Bu, kenapa 36 kali akar 3? Karena 108 itu bisa kita sederhanakan lagi, yaitu 108 itu merupakan hasil perkalian dari 36 dikali 3. 36 kali 3 itu kan hasilnya 108. Lanjut lagi. 36 itu merupakan hasil akarnya itu adalah 6, dan akar 3 kita diamkan saja karena akar 3 juga sama, akar 3 itu hasilnya desimal juga. Jadi untuk mempermudah akar 3-nya kita diamkan saja. AG sama dengan 6 akar 3 cm. Agar kalian dapat lebih memahami materi ini, coba kalian kerjakan latihan tentang kubus juga dan tentang jarak antara dua titik juga. Di sini ada soal, diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 12 cm. Nah, panjang rusuknya 12 cm. Tentukan jarak A. Yang pertama itu A, itu adalah jarak titik B ke G. Yang B adalah jarak titik E ke C. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.